Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Bandung, Bapak Jamaluddin, kepada yang terhormat Ibu dan Bapak Guru, serta seluruh siswa-siswi SMP Negeri 30 yang saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya lah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya, hingga akhir zaman. Semoga kita tetap diberi pelindungan dan kesehatan di masa pandemi seperti ini. Apakah di antara kalian ada yang sudah mengenal saya? Tentunya ada sebagian yang sudah mengenal. Namun bagi kalian yang belum mengenal saya, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Duyanda Pastika, saya berasal dari kelas 9D, SMP Negeri 30 Bandung. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perubahan cuaca yang ekstrim yang terjadi di Bandung, lebih tepatnya saat ini. Hadirin yang saya hormati, musim penghujan merupakan salah satu nikmat atau berkah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Banyak dari kita merasakan dampak dari musim penghujan ini. Ada yang berdampak positif, namun ada pula yang berdampak negatif. Dampak positif dari musim penghujan dapat dirasakan oleh para pedagang atau para penjual keperluan saat musim hujan, seperti payung, jas hujan, kemudian pedagang minuman atau makanan, penghangat badan, dan dapat dirasakan juga oleh penjual obat-obatan. Dampak positif lainnya adalah dapat menyuburkan tanah di daerah yang kering, juga dapat menyuburkan tanaman-tanaman yang sedang digarap oleh petani, serta masih banyak lagi. Hadirin sekalian, selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif. Dampak negatif dari musim penghujan adalah dapat menghambat kita dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Selain itu, musim penghujan dapat menimbulkan berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kerusakan lahan, pertanian, dan munculnya berbagai macam penyakit. Namun, apakah ada yang tahu apa sih penyebab dari cuaca ekstrim ini? Kok bisa ya dampaknya sebesar itu? Menurut Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca, Miming Saifuddin mengatakan ada beberapa faktor dinamika atmosfer yang berdampak pada peningkatan potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia. Beberapa faktor itu diantaranya Median-Julian Oscillation atau disingkat MJO, gelombang Rossby ekuatorial, dan siklon tropis Roja. Median-Julian Oscillation atau MJO dan gelombang Rossby ekuatorial saat ini aktif di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, ujar Miming Saifuddin, Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca. Adapun gelombang Rossby merupakan fenomena gelombang atmosfer yang memiliki pergerakan dari arah timur ke barat melewati wilayah Indonesia, seperti MJO. Saat gelombang Rossby aktif di wilayah Indonesia akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Sementara untuk siklon tropis Roja saat ini masih berada di sekitar selatan Pulau Sumba dengan pergerakan ke arah barat daya yang menjauhi wilayah Indonesia, dengan belokan dan perlambatan angin yang bisa mengakibatkan pertumbuhan awan hujan, serta labilitas udara lokal yang masih signifikan. Sebelumnya, Mimi mengatakan siklon tropis Roja merupakan bibit siklon tropis 99S yang dideteksi pada 2 April 2021. Kemudian mengalami peningkatan intensitas hingga akhirnya menjadi siklon tropis Roja pada 5 April 2021 jam 01.00 dini hari waktu Indonesia Barat.
Diprediksi aktifnya fenomena MJO atau Madden-Julian Oscillation, aktifnya gelombang Rossby dan gelombang Kelvin dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan, termasuk wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya. Potensi dampak bencana banjir dengan status siaga pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 diantaranya yaitu Pangalengan, Kabupaten Bandung, Cisolok, Cikakak, Nagrak, Caringin, dan beberapa wilayah lainnya. Sedangkan potensi dampak bencana banjir dan banjir bandang dengan status waspada yaitu diantaranya di Kabupaten Bandung, Ranca Bali, Pasir Jambu, Ciwidey, Pangalengan, Kertasari, Pamumpe, Katapang, Kota Bandung, Gede Bage, Rancasari, Buah Batu, Alcamani, Cinambo, Panjelekan, Cibiru, Jumberung, dan lainnya. Sebelumnya, hujan deras yang terjadi sejak hari Minggu tanggal 31 Oktober sore menyebabkan 5 titik lokasi di daerah Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung mengalami bencana longsor. Akibatnya, beberapa rumah warga mengalami kerusakan dan sebagian longsor sempat menutup akses jalan lalu lintas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung mencatat longsor terjadi di pemukiman warga di Desa Mekarsari pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Disebabkan oleh hujan yang deras, longsor pertama memutus akses jalan warga ketinggian tebing yang longsor 15 meter dan memiliki panjang 20 meter. Berdasarkan dari data di atas, hadirin semua, banjir dan tanah longsor dapat terjadi apabila hujan terjadi secara terus-menerus. Pendangkalan sungai akibat menumpuknya sampah di sungai juga dapat mempercepat timbulnya banjir ketika musim penghujan. Tanah di pegunungan pun terancam longsor jika tersiram air terus-menerus. Musim penghujan juga dapat merusak lahan para petani. Mereka harus merugi dan pendapatan mereka pun menurun. Penyakit-penyakit seperti demam berdarah, diare, muntaber pun muncul akibat kurangnya menjaga kebersihan saat musim penghujan. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, penting untuk kita lebih waspada terhadap kesehatan kita dan lebih giat menjaga kebersihan lingkungan sekitar, seperti membuang sampah pada tempatnya, membuang genangan air, yang nantinya akan menjadi genangan perkembangbiakan nyamuk, dan rutin menguras bak mandi kita. Juga penting untuk kita peka terhadap lingkungan. Janganlah kita menebang pohon, membuang sampah, dan melakukan hal-hal buruk lainnya terhadap alam. Para hadirin yang berbahagia, banyak cara yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, seperti yang tadi saya telah sebutkan. Saya berharap mulai hari ini kita bisa saling mengingatkan dan mempraktikkan untuk mulai menjaga lingkungan sekitar. Sekecil apapun yang kalian lakukan, maka mungkin saja berdampak besar bagi lingkungan sekitar. Ayo tingkatkan semangat menjaga lingkungan dan tetap waspada. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.